Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Hunter with a Scalpel yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, bye Mimin. Seperti yang Mimin bilang sebelumnya bahwa ketika Sehyeon dibawa kabur nih sama kakaknya si Unso, Sehyeon itu kan malah terdiam dan juga berhenti ketika ayahnya memanggilnya. Dan apalagi dia itu kan paling takut banget nih sama ayahnya. Kemudian Unso sebenarnya memaksa untuk pergi kabur lagi, tapi dia didorong sama ayahnya sehingga kepalanya terbentur batu hingga akhirnya dia kehilangan nyawanya. Terus kan Sehyeon setelah dia melakukan konferensi pers pada saat itu dia langsung membeberkan semuanya kasus-kasus apa aja yang dilakukan sama ayahnya dan dia juga mengakuin bahwa dulunya sewaktu kecil dialah orang yang membantu ayahnya untuk membersihkan orang-orang yang sudah dihilangkan nyawanya sama ayahnya sendiri. Pokoknya dia beberkan semuanya dan semua orang di situ juga terkejut dengan pernyataan dari Sehyeon termasuk Junghyun. Dia juga meminta maaf atas apa yang terjadi kepada keluarga-keluarga korban. Dan dia juga menyampaikan bahwa ada seorang anak yang bernama Seun yang sampai sekarang masih ada di tangan ayahnya dia. Dan dia meminta tolong kepada publik untuk menyelamatkan anak tersebut. Nah, gara-gara itu ayahnya Sehyeon mulai marah nih sama Seun. Dan sekarang Seun udah mulai ketakutan, bahkan dia gemetaran banget. Seun mencoba untuk sesantai mungkin walaupun dia tahu bahwa hidupnya bisa aja direnggut kapan aja sama ayahnya sendiri. Oh ya, keadaan Junghyun sudah mulai lebih baik dari yang sebelumnya dan teman-temannya pun kebetulan menjenguk dia pada saat itu. Tapi mereka menyampaikan dengan hal yang udah disampaikan oleh Sehyeon di konferensi pers itu dapat memberatkan dia dan juga publik bakal menilai kalau Sehyeon sampai sekarang masih bekerja sama dengan ayahnya. Ditambah lagi itu di media sosial banyak banget komentar buruk tentang Sehyeon. Tapi Jungin bilang enggak kok, dia jujur dan dia juga enggak bohong akan hal tersebut. Dan untuk ayahnya si Sehyeon, dia terlihat marah banget kepada Seun karena dinilai sudah tidak mau bekerja sama. Sementara itu orang-orang yang mengenal Jogin itu adalah orang yang baik banget, tukang laundry yang baik. Dah seketika mereka melihat sesuatu di berita tentang konferensi persnya Sehyeon dan juga berita yang disampaikan sama wartawan dan juga polisi. Mereka kaget banget kalau misalkan orang yang mereka kenal baik selama ini adalah orang yang jahat banget. Dan salah satu dari mereka pingsan. Terus kan Kapten Hong buat terima kasih kepada Sehyeon karena sudah mau bekerja sama selama penyelidikan. Dan tidak lupa Sehyeon juga meminta tolong kepada Kapten Hong untuk segera menemukan di mana Seun karena dia takut terjadi apa-apa dengan anak tersebut. Kemudian Kapten Hong bilang mereka bakal berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Seun. Dan entah kenapa Sehyeon bilang bahwa dia tetap pengen memancing kedatangan ayahnya, jadi penjagaan dia jangan terlalu ketat-ketat banget. Oh iya, jam tangannya Sehyeon itu kan dikasih tuh sama Seun. Jadi sebenarnya sampai sekarang dia masih belum bisa untuk menghidupkan jam tangan itu. Tapi dia berpikir bagaimana caranya untuk meminta tolong. Karena kan Sehyeon bilang bahwa dari jam itu kita bisa meminta tolong untuk meminta pertolongan orang lain. Terus kan Junghyun akhirnya membaca buku hariannya Sehyeon sewaktu dia masih kecil dan dia melihat ada foto Sehyeon di sana dan juga ada fotonya Eunsu. Lalu dia gabungkanlah foto yang dia punya dan itu ternyata potongan fotonya Sehyeon dan juga Eunsu. Nah, gak lama setelah itu Kapten Hong datang untuk menanyakan bagaimana keadaannya Junghyun karena kebetulan Sehyeon juga mau mampir untuk ngobrol bersama dia. Kemudian Kapten Hong pergi dan membiarkan mereka berdua untuk ngobrol. Nah, ketika Kapten Hong keluar dari kamarnya Junghyun, ternyata dia diikutin sama salah seorang yang seharusnya mereka cari-cari. Ya, siapa lagi kalau bukan Jogyo. Nah, ternyata di lift itu diikutin sama dia karena dia pengen tahu di mana kamarnya Sehyeon. Nah, dia ikutinlah Kapten Hong hingga akhirnya dia mengetahui lokasi kamarnya Sehyeon. 금방 회복하겠지만 Junghyun mengatakan kepada Sehyeon bahwa dia bakal segera pulih dan dia menanyakan di mana jam tangan yang dia kasih kepada Sehyeon, kenapa dia nggak pernah pakai. Sehyeon bilang dia memberikannya kepada Sehyeon karena anak itu jauh lebih butuh dibandingkan dia. Dan dia juga
menceritakan bagaimana dia sama kakaknya dulu tuh akrab banget dan kakaknya lah yang memberitahukan dia bagaimana rasanya memiliki teman dan juga bagaimana rasanya sekolah. Tapi hingga suatu hari dia itu sifatnya berubah menurut ayahnya, jadinya sering banget dekat sama kakaknya dan ayahnya marah akan hal tersebut. Hingga suatu hari pas kakaknya mengetahui apa yang dilakukan dia sama ayah mereka, saat itulah kakaknya mengajak dia kabur, tapi ayah mereka malah menghilangkan nyawa kakaknya. Terus dia pingsan dan ditemukan sama salah satu pendaki hingga akhirnya dia dibawa ke panti asuhan. Terus Jung Hyun mengatakan bahwa untuk sekarang tolong kalau misalkan mau melawan si Jo Gyun mereka harus bekerja sama dan minta tolong libatkanlah dia gitu kata Seon. Oke. Sementara itu Seon mencoba untuk mencari tahu nih di manakah charger yang cocok untuk jam tersebut, tapi dia nggak temukan satu pun hingga akhirnya tanpa dia sadarin ada yang cocok dan jam itu udah terisi dayanya. Dan Jo Gyun dia menyamar menjadi dokter di rumah sakit tempat Sehun dan juga Jung Hyun dirawat. Nah ketika Sehun mau balik nih ke kamarnya, dia berpapasan lah sama ayahnya ini. Dia tahu betul itu ayahnya dan disuruh tuh mereka untuk bertemu dan Sehun bilang dia pengen balik ke kamarnya Jung Hyun sebentar tapi ternyata dia malah bertemu sama ayahnya. Jadi dia tanya nih sama ayahnya di mana keberadaan Sehun sekarang karena dia khawatir banget dengan anak tersebut. Nah kata ayahnya ya udah kalau misalkan mau tahu Sehun di gimana dan juga keadaannya silakan ikut dia. Nah untuk polisi itu mereka diberitahukan untuk mengecek keadaannya Sehun karena dia nggak balik-balik. Nah kemudian ketika ditawarin sama ayahnya Sehun tadi dia itu akhirnya mau nih untuk ikut bersama ayahnya karena kata ayahnya kalau Sehun gak mau maka Sehun tuh bakal dihilangkan nyawanya sama dia. Tapi pada saat itu keburu polisi datang dan ayahnya kabur. Jujur gedek banget sih sama karakter Sehun di sini ya. Untung aja dia nggak kenapa-kenapa. By the way, setelah itu pas Jo Gyun turun melalui tangga, dia berpapasan sama si wartawan yang selalu kepo nih dengan berita-berita. Nah akhirnya si wartawan itu kan tahu kalau itu adalah Jo Gyun orang yang lagi dicari-cari, si psikopat. Dia ikutin lah kemana Jo Gyun pergi. Dan dia langsung masuk ke mobilnya lagi dan dia ikutin dari belakang. Nah sementara itu polisi itu mencoba nih untuk menyelesaikan dan juga mengumpulkan semua bukti-bukti dan bagaimana caranya untuk menangkap si Jo Gyun. Dan mereka pun punya waktu 72 jam aja untuk segera menyelesaikan kasus ini karena kalau nggak bisa-bisa nanti Sehun yang bakal dirugikan dalam hal ini. So mereka harus bergerak cepat dan harus bisa menyelesaikan benar-benar 72 jam dan mereka pun sudah memetakan di manakah keberadaan dari Jo Gyun dari kasus-kasus yang sudah mereka tangani. Terus kan Sehun nih pengen pergi nih untuk keluar sebentar, tapi kan dia selalu dilarang untuk bepergian sebelum ayahnya pulang. Tapi dia tetap keluar dari sana dan mampir ke suatu tempat. Dan untuk si Jo Gyun dia itu kan mampir untuk mengisi bensin dulu nih, mengisi solar. Tapi dia melihat dan juga sadar bahwa ada orang lain yang sedari tadi ngikutin dia. Kemudian si wartawan itu melihat keberadaan Jo Gyun tapi dia nggak ngeliat sama sekali. Dan untung aja dia masih selamat karena dia bertemu dengan penjaga tempat tersebut. Kalau enggak dia sudah meninggoy. By the way, si Sehun tadi kan mampirlah dia ternyata ke kedai karena dia pengen beli roti. Kebetulan lagi diberitakan tuh tentang dia di mana pada saat itu lagi ditampilkan konferensi persnya Sehun. Kemudian si penjualnya itu sadar bahwa ini adalah anak yang dibicarakan, tapi Sehun pada waktu itu langsung pergi dan dia terlihatlah sama si wartawan. Akhirnya si wartawan itu mengikutin kemana si Sehun ini pergi. Pada waktu itu sebenarnya Sehun sadar bahwa ada orang yang mengikuti dia dari belakang. Nah karena dia takut dia buru-buru pergi dan pas masuk ke dalam dia kayak ketakutan banget. Dia pikir ayahnya bakal melakukan sesuatu kepada dia. Terus dari luar dia lihat bahwa si wartawan itu sudah dihabisin nyawanya sama ayahnya. Sehun gemetaran banget dan dia menutup telinganya sama seperti yang dilakukan Sehun ketika dia sewaktu kecil. Dan ketika dilihat ke arah jendela ayahnya bilang, "Shh, jangan bilang kepada siapa-siapa." So, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.